動物の目。皆さんは動物園へ行ったことがあるでしょう。短い足や大きい耳、長い鼻など、見れば見るほど動物の体の形は面白いですね。目の形や位置もいろいろです。どうして馬の目は顔の横にあるのですか？ライオンの目は2つ並んでいるのですか？皆さんは考えたことがありますか？ライオンは他の動物の肉を食べます。その目は遠くに動物がいてもすぐ走って行って捕まえられるように顔の前に2つ並んでいます。2つ並んでいなければ正しい距離がわかりません。猿は木から木へ飛ぶとき、失敗しないようによく前を見なければなりません。人の目も同じです。人は2本の足で歩けるようになって、手が使えるようになりました。それで手で難しい仕事ができます。でも、もし目が顔の横にあったら、無理でしょう。草や木の葉を食べる動物の目はどうですか？羊や馬はライオンなどにいつも気をつけていなければなりません。ですから草を食べていっても後ろの方まで見えるように目が顔の横についています。カバは水の中にいますが、頭の上に目がありますから、目だけ水から出して周りを見ることができます。動物の目は食べるものや住んでいるところによって違うのです。今度、動物園へ行ったら動物の目をよく見てください。面白いことが見つかるかもしれませんよ。Apakah kalian pernah pergi ke kebun binatang? Kaki yang pendek, telinga yang besar, hidung yang panjang, dan lain-lain. Semakin diperhatikan bentuk tubuh hewan itu memang menarik ya. Bentuk dan letak mata hewan juga bermacam-macam. Mengapa mata kuda berada di samping wajahnya? Mengapa mata singa berjajar dua di depan? Apakah kalian pernah memikirkannya? Singa memakan daging hewan lain. Matanya berjajar dua di bagian depan wajah agar walaupun ada hewan di tempat jauh, ia bisa segera berlari dan menangkapnya. Jika matanya tidak berjajar di depan, singa tidak akan bisa mengetahui jarak dengan tepat. Mata monyet juga berada di depan wajah. Saat monyet melompat dari satu pohon ke pohon lain, ia harus melihat ke depan dengan baik agar tidak gagal. Mata manusia juga sama. Manusia menjadi bisa berjalan dengan dua kaki dan menggunakan tangan. Karena itu, manusia dapat melakukan pekerjaan yang sulit dengan tangan. Namun, jika mata manusia berada di samping wajah, mungkin hal itu tidak akan bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan hewan yang memakan rumput dan daun pohon? Domba dan kuda harus selalu waspada terhadap singa dan hewan buas lainnya. Karena itu, walaupun sedang makan rumput, mereka tetap bisa melihat hingga ke arah belakang sebab mata mereka terletak di samping wajah. Kuda Nil hidup di dalam air, tetapi karena matanya berada di atas kepala, ia bisa mengeluarkan hanya matanya dari permukaan air untuk melihat keadaan sekitarnya. Mata hewan berbeda-beda tergantung makanan yang dimakan dan tempat tinggalnya. Kalau nanti pergi ke kebun binatang lagi, coba perhatikan mata hewan dengan baik. Mungkin kalian akan menemukan hal yang menarik. 55年かかってゴールインした日本人選手。日本は1912年の第5回ストックホルム大会からオリンピアックに参加した。日本ではまだオリンピアックはほとんど知られていなかった。選手を決めるマラソン大会が開かれて、20歳の学生が2時間32分45秒の記録で勝った。これはその時の世界記録より27分早かった。学生の名前は金栗シモン。金栗はオリンピアック選手に選ばれた。ストックホルムへ行くお金がなかったが、兄や友達がお金を集めてくれた。それで、やっとオリンピアックに参加することができた。金栗はもしかしたら一番になるかもしれないと思われていた。しかしマラソンが行われた。7月14日はとても暑い人だった。金栗は走っていてだんだん気分が悪くなった。水を飲んだり、頭から水を浴びたりしたが、32km のところで倒れてしまった。近くに住んでいた親切な人に助けられて、その人の家に泊まった。そして次の日、元気になって日本の選手がいるホテルへ帰った。消えた日本人はスウェーデンのニュースになっていた。一生懸命探していた人はみんな金栗を見たときとても喜んでくれた。しかし金栗は
恥ずかしかった。1967年、75歳の金栗は、招待されてストックホルムへ行った。競技場でたくさんの人に迎えられた金栗は、みんなの前をゆっくり走ってゴールインした。競技場にあの姿見せた金栗。日本ゴールイン時間は55年。これでストックホルム大会は全部の競技を終わりました。金栗は言った。長い試合でした。初めてからゴールインまでに孫が5人できましたよ。Ada Jepang yang menyentuh garis finish setelah 55 tahun. Jepang mulai ikut Olimpiade sejak Olimpiade Stockholm ke-5 tahun 1912. Di Jepang saat itu Olimpiade masih belum begitu dikenal. Diadakan lomba maraton untuk memilih atlet. Seorang mahasiswa berusia 20 tahun menang dengan catatan waktu 2 jam 32 menit 45 detik. Waktu itu 27 menit lebih cepat daripada rekor dunia saat itu. Nama mahasiswa itu adalah Kanaguri Shiso. Kanaguri terpilih menjadi atlet Olimpiade namun dia tidak punya uang untuk pergi ke Stockholm. Kakak dan teman-temannya mengumpulkan uang untuknya. Akhirnya ia bisa ikut Olimpiade. Banyak orang berpikir mungkin dia bisa menjadi juara pertama. Namun hari pelaksanaan maraton pada 14 Juli sangat panas. Saat berlari, kondisi Kanaguri pelan menjadi buruk. Ia minum air dan menyiramkan air ke kepala tetapi akhirnya pingsan di kilometer ke-32. Ia ditolong oleh orang baik yang tinggal di dekat sana dengan menginap di rumah orang itu. Keesokan harinya setelah merasa sehat kembali, ia pulang ke hotel tempat atlet Jepang menginap. Orang Jepang yang hilang menjadi berita di Swedia. Semua orang yang sudah mati-matian mencarinya sangat senang ketika melihat Kanaguri. Namun Kanaguri merasa malu. Pada tahun 1967, Kanaguri yang sudah berusia 75 tahun diundang kembali ke Stockholm. Di stadion ia disambut banyak orang. Kanaguri lalu berlari perlahan di depan semua orang dan akhirnya mencapai garis finish. Lalu terdengar pengumuman di stadion, Tuan Kanaguri dari Jepang telah mencapai garis finish. Waktu yang dicatat adalah 55 tahun. Dengan ini, seluruh pertandingan Olimpiade Stockholm resmi selesai. Kanaguri berkata, ini pertandingan yang panjang sejak dimulai sampai mencapai garis finish. Saya sudah punya 5 cucu. Olimpicの歴史 BC776 年古代オリンピックがアテネの近くで初めて行われた。戦争の時も中止されないで続けられた。393年古代オリンピックが終わりました。1881年古代オリンピックの競技場が発見された。フランスのクベルタンが新しいオリンピックを開こうと呼びかけた。1896年アテネで第1回のオリンピックが開かれた。競技は9つ参加した国は13、参加選手は280人だった。1996年、近代オリンピックが始まって100年目の大会がアトランタで行われた。競技は26、参加した国は197、149人になりました。2000年、シドニーオリンピックが開かれた。競技は20した国は200、参加選手は11000人でした。Sejarah Olimpiade 776 Olimpiade kuno pertama kali diadakan di dekat Athena. Bahkan saat perang pun Olimpiade tidak dihentikan dan terus dilaksanakan. Tahun 393 Olimpiade kuno berakhir. Tahun 1881 Stadion Olimpiade kuno ditemukan. Seorang pria Prancis bernama Pierre de Coubertin mengajakkan dunia untuk mengadakan Olimpiade baru. Tahun 1896 Olimpiade pertama di era modern diadakan di Athena. Cabang olahraga ada 9 negara, peserta ada 17 dan atlet peserta berjumlah 280 orang. Tahun 1996 Olimpiade ke-100 sejak dimulainya Olimpiade modern diadakan Atlanta. Cabang olahraga menjadi 26, negara peserta 1907, dan atlet peserta mencapai 10.749 orang. Tahun 2000 Sydney 2000 Summer Olympic diadakan cabang olahraga, ada 28 negara peserta 200 dan atlet peserta berjumlah 11.000 orang.